Operasi pencarian korban longsor yang menerjang desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack. 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini, masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait tutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Bencana tanah bergerak di desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah rusak dan roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan, semua kan orang panik. Kirain retak-retak biasa, terus tambah hari tambah kok selut gede. Semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Lubang raksasa di Aceh Tengah kian meluas. Deteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi tersebut, pemerintah libatkan peneliti Universitas Siak-Kuala untuk observasi dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Siak-Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Siak-Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Siak-Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi.
yang menjadi apa istilahnya? Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, teman, bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Sejumlah penumpang sengaja memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak pagi tadi, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman. Di momen libur panjang Tahun Baru Imlek, menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Dan hari ini diperkirakan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Saya mau pulang kampung, mau ke Singkawang. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus juga izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru, jadi takut banget tiket habis. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya, daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat ada lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan.
Ya, kita ke Cipularang. Pemirsa, memasuki libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Minggu pagi kendaraan pribadi mendominasi di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin besok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, masih relatif normal. Ya, libur panjang Tahun Baru Imlek lebih dari 10.000 kendaraan memadati kawasan Simpang Gadok, Puncak, Bogor. Urai kemacetan, polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem satu arah. Antrean kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor terjadi di eksit tol Ciawi. Diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan melintas menuju kawasan wisata Puncak. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan menuju kawasan Puncak. Di antaranya Simpang Gadok, Pasir Angin Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memperlakukan sistem ganjil genap secara situasional. Di kamera CCTV juga terdapat beberapa kepadatan tadi pagi dalam hambatan-hambatan yang terjadi di Pasir Muncang, lalu kemudian Simpang Megamendung, lalu kemudian Lokawiratama dan Pasar Cisarua. Momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Kita ke Yogyakarta. Pemirsa, kawasan Malioboro dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja, bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di Jogja hingga Senin besok. Kembali ke Jakarta, pemirsa. Jakarta Birdland menjadi salah satu spot wisata favorit keluarga untuk mengenal beragam burung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di sini pengunjung bisa menghabiskan liburan bersama keluarga dengan melihat lebih dari 300 ekor burung dengan 70 jenis berbeda. Konsep yang ditawarkan Jakarta Birdland juga cukup unik, yakni kita memasuki kandang burung karena burung di sini dibiarkan lepas begitu saja sehingga pengunjung bisa berinteraksi langsung. Burung-burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi ini dapat diberikan makan secara langsung dan dibantu dengan guide yang ada. Untuk harga tiket masuknya dibanderol mulai dari Rp60.000 untuk hari biasa dan Rp100.000 di akhir pekan. Jadwal atraksi burung dimulai setiap hari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Jadi mau selalu pergi yang dari aku.
Masih dari Jakarta, pemirsa, Pemprov DKI menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Imlek 2026. Salah satunya adalah Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion berwarna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik dengan perayaan Imlek. Perayaan Imlek kali ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Nah, ini perlu jadi perhatian pemirsa, waspada pencopet beraksi di keramaian Festival Imlek 2026 yang digelar di kawasan Bundaran HI Jakarta. Karena sejumlah pengunjung ini kehilangan ponsel mereka. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that time I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Pocket. So what kind of phone did you lost? Like what kind? iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Yeah, in case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.